Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi Bu Marcel. Viva Korjisu. Apa kabar siswa-siswi SMP Antonius kelas 9A? Baik. Sehat, luar biasa dan tetap bahagia. Ya. Coba sekarang Florecita salam, ucapkan salam untuk temanmu. Terserah salam selamat pagi atau apa kabar kepada temanmu, kamu sebut namanya. Nah, nanti yang sudah disebut itu silakan sebut orang lain. 5 orang saja untuk hari ini, silakan. Pagi Caca. Pagi juga, Jain. Terus lanjut, Bu. Ya, Pagi, Putri. putrinya puasa bicara. Oh, Putri diberi salam itu Putri. Pagi Lauren. Lauren. Pagi, Moses. Halo Marcel. Halo Joel. Halo Farel. Halo Iskia. Pagi Alfred. Pagi Malvin. Ada nggak tuh orangnya, Malvin? Nggak ada Bu. Orang nggak ada di Sapa. Siapa yang nggak ada? Nggak ada, ya udah Bu. Pagi Joyce. Oke lah, ada yang beberapa yang sedang puasa. Terima kasih yang sudah menunjukkan dirinya. Ya, sudah menunjukkan dirinya berarti kamu eksis dan kamu pede dengan dirimu ya. Ini yang sembunyi di balik layar gelap ada sesuatu yang membuat dirinya mungkin tidak pede. Maafin. Novi juga bilang aku sakit, betul kan? Dia ke aku sakit. Berarti tidak ikut. Ada nggak? Siapa? Novi tadi nggak sih, belum ada. Bagaimana, sudah tampak? Maaf, saya sakit gigi. Menurut informasi dari Ibu Prada, sehingga tidak tahu. Sudah Bu. Oke. Ya, jadi hari ini tanggal 10 November 2021 kita memperingati apa ya sebagai bangsa Indonesia? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Sudah ada yang membuat ribau? Belum. Belum. Ya, tadi buat dikirim di medsosnya. Ya, Bu Guru tadi. Belum dikirimin linknya. Belum dikirimin linknya. Bu Frada belum dikirimin linknya, katanya Bu Frada. Parah banget. Ya, karena Bu Frada tadi jam pertama mengajar, sebelum jam pertama adalah piket, menunggu kawan-kawanmu yang PTMT. Jadi belum sempat untuk mengirimkannya. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan yang minggu lalu ya, bab 3, orang beriman menghargai martabat manusia, dan bagian yang A, keluhuran martabat manusia, yang sudah dimulai dengan presentasi hasil belajar mandiri minggu lalu dan yang hasilnya bagus-bagus. Nah, hari ini kita adalah untuk menguatkan apa yang sudah ditemukan di dalam kelompok. Nah, kita akan awali dengan doa pembuka yang tadi udah bersedia, itu Joel. Silakan Joel. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, sumber segala ciptaan. Engkau telah menciptakan manusia secitra denganmu. Kau anugerah kami martabat luhur. Ajarilah kami untuk menghargai sesama sebagai pribadi yang memiliki martabat yang serta. Sebab Engkaulah asal, sumber dan tujuan hidup semua ciptaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Terima kasih Joel yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Ya, semoga lancar ya proses kita pada hari ini, segala sarana yang kita gunakan juga menunjang. Oke, nah ini kan minggu lalu ada tugas ini. Ya, dari huruf-huruf ini. Ya, huruf ini nih kalau semuanya menjadi satu kata, ini kata apa sih? Satu ini semua ini kalau ini menjadi satu kata nih. Sejahtera. Ya, sejahtera, ya, sejahtera. Ini kelompok A dapat 40, kelompok B 26, kelompok C 30. Wah, tidak ada yang menyamai Bu Guru. Ya, Guru dapat berapa ya? Emang Mau lihat? Marcel dapat berapa? Mau lihat? Mau lihat dong? Coba sebentar. Banyak banget kayaknya. Ya, Bu Guru carilah. Mencari juga menggunakan kamus besar bahasa Indonesia yang daring. Benar nggak kata ini ada? Jadi kalian boleh aja mencocokkan. Ada nggak kata itu? Ya, supaya terbukti. Coba kita lihat. Kelihatan? Sudah. Bu. Nah, siapa menemukan nih? Bu Guru menemukan ada Banyak banget, Bu. 57. Ya. Sejahtera, sejarah, harta, eja, teh, era, jahat, sehat, serah, sereh, hajat, rehat, saja, setara, atas, seret, syarat, jatah, teras, jasa, arah, ajar, asa, esa, hajar, tera, jas, jet, es, tara, serat, set, jerat, hara, eter, jerak, are, asa, arah, jerah, dan sebagainya ya. Berarti wah, tidak ada yang menyamai Bu Guru atau melebihi Bu Guru, padahal Bu Guru berharap ya ada melebihi dari kata yang Bu Guru temukan. Oke, ya, lain waktu nanti kita cari lagi ya, menyusun kata lagi, menyusun huruf, siapa yang mendapatkan paling banyak. Kalian sebenarnya juga melatih, karena ada kata yang aneh, Bu Guru juga belum pernah mendengar dalam sehari-hari, akhirnya mencari di kamus. Oh, ternyata ada kata itu. Seperti kata ini nih, apa ya? Kata C itu apa, Bu? Apa? Kata C. Atas C itu yang berhubungan dengan diplomasi. Ya. Nah, kamu cara ngecek itu kelihatan nggak nih Bu Guru buka kamu kalau mau ngecek apakah kata-kata itu ada, kamu bisa buka KBBI, Kemdikbud ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring. Ya, itu bisa dilihat situ. Lalu kamu masukkan kata-kata itu, kamu tulis. Kalau kata-kata itu ada, maka akan ada di situ diberi penjelasan artinya. Kalau kata-kata itu tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia, maka akan dituliskan entry tidak ditemukan. Ya, jadi bisa kalian Bisa kalian lihat. Kelihatan nggak ini? Atase, ahli yang diperbantukan pada kedutaan untuk Enggak kelihatan, Bu. Ya, dan ini bisa dilihat ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Jadi atase itu adalah ahli yang diperbantukan pada kedutaan untuk mengurus atau mewakili suatu bidang. Nah, oke, sekarang kita kembali. Jadi Bu Guru paling banyak 57, tapi selamat untuk kelompok A yang tertinggi di antara kelompok yang lain dapat 40. Tadi kata-katanya sama ya? Yang di 40 itu yang ditemukan sama dengan yang Bu Guru temukan? Oke ya, nanti Bu Guru akan buat lagi ya. Buat lagi dan kalian susun ya. Itu untuk asah otak dalam arti untuk supaya kita tidak mudah pikun. Baik, kita lanjutkan. Tadi kembali ke PPT. Yang sudah berhasil memecahkan huruf ini menjadi kata apa saja dan yang paling banyak mendapat 40, luar biasa. Kan beda sedikit kan? Bu Guru 57, ini 40, beda 17, nggak banyak. Nah, kita akan lihat sekarang pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Ya, bahwa dalam kitab Kejadian kan kita sudah melihat ya bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah diciptakan sederajat dan juga memiliki martabat yang sama, apalagi sesama perempuan atau sesama laki-laki.
pasti memiliki martabat yang sama, dan martabatnya itu luhur ya, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi citra Allah. Nah, ternyata apa yang sejak awal mula diciptakan amat baik adanya, bermartabat sama, ternyata dalam praktik hidup tidaklah demikian. Ya, kadangkala ada saja ya peristiwa-peristiwa, pandangan-pandangan yang tidak menempatkan manusia sebagaimana harusnya. Nah, sekarang kita lihat ternyata ada cara pandang orang melihat sesamanya. Ya, bahwa ada orang mengatakan orang itu bermartabat luhur kalau ya orang itu melihat dari apa dan siapa orang tersebut. Apa sih yang dimiliki oleh orang itu? Apa sih kehebatan orang itu? Atau apa sih jabatannya? Apa sih kedudukannya? Atau siapa sih dia, keturunan siapa? Siapa sih sahabat-sahabatnya? Siapa sih koleganya? Jadi melihat dari apa dan siapa orang tersebut. Semakin tinggi kedudukannya, maka orang akan ya berlomba-lomba menaruh sikap hormat kepada orang itu. Ya, ada yang demikian. Jadi ada orang yang menghormati sesamanya karena melihat dari apa dan siapa orang tersebut. Ya. Lalu bisa juga ada yang menghormati karena kekayaan yang dimiliki. Ya. Jadi kan kalau gambar ini adalah melihat dari apa dan siapanya. Ya, kalau ini melihat dari kekayaannya, ya, dari kekayaan yang dimiliki. Wah, kalau orang itu kaya raya, ya, kekayaannya tak terhitung banyaknya, ya, lalu orang menganggap, menilainya, wow, orang itu luhur sekali. Ya. Atau orang melihat dari penampilannya, wah, kalau penampilannya berjas, berapi, ya, lalu dibandingkan dengan orang yang tampilannya lusuh, ya, maka orang akan lebih memperhatikan, lebih menaruh rasa hormat kepada yang keren ini, ya kan? Ya atau enggak? Iya, Bu. Nah, kalau kalian pernah memiliki 3 pandangan ini ketika melihat orang lain? Atau menerima orang lain sebagaimana adanya dia? Pernah menilai orang lain, dari ini, apa dan siapanya, dari kekayaannya, atau dari penampilannya? Pernahkah? Pernah, Bu. Pernah. Bisa beri contohnya? Dari penampilannya, Bu. Ya, misalnya seperti apa? Penampilannya jelek, pendapat dan kaya raya. Ya, kalau jelek, lalu kamu bagaimana terhadap orang yang penampilannya jelek? Saya tetap bergaul. Tetap bergaul. Berarti kalau tetap bergaul, berarti kamu tidak merendahkan dong ya? Iya, Bu. Tidak merendahkan. Nah, sekarang kita akan lihat ini, jadi dalam pandangan masyarakat ya masih ada saja ya masih ada saja orang yang melihat, memandang sesamanya berdasarkan kategori ini ya. Nah, sekarang kita lihat ada macam-macam masalah yang menyangkut dengan masalah kemanusiaan. Ya. Silakan kalau ada yang membantu membaca, kalau nanti ada yang mau menambahkan boleh dari yang sudah ditemukan. Ini kumpulan yang sudah ditemukan dari angkatan ke angkatan nih. Siapa tahu dari angkatan kamu juga akan menambahkan hal yang baru yang belum ditemukan oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, siapa mau bantu baca? Floresita. Flores, silakan. Sasha, Flores. ada Sasha, Bu. Syasya, ya udah silakan Syasya. Masalah kemanusiaan. Ada bullying, rasis, kekerasan pada anak, kekerasan atau pelecehan seksual, pengendaraan dan penyalahgunaan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, terorisme, kemiskinan, pencurian, penculikan, penipuan, pembunuhan, pengguguran, aborsi, ketidakadilan gender, perampasan, perampokan, begal, menghina orang lain,
mengucilkan sesama karena perbedaan atau diskriminasi, KDRT, penindasan, percabulan, membandingkan keadaan tubuh seseorang, pertikaian, perkelahian, tawuran, memfitnah, pemasungan, perdagangan manusia, anak dan perempuan, tindakan menghujat, kaum pengungsian, dan lain-lain. Oke, ada tambahan atau ada yang tidak dipahami? Tahukah? Bu Marcel, Ya, itu yang ketidakadilan gender itu maksudnya sesama gender. gender itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Jadi bahwa ada tindakan perlakuan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, seringkali ada di peristiwa tertentu itu yang perempuan menjadi korban yang ya, ditindas, menjadi korban pelecehan, ya. Jadi ketidakadilan gender. Ya, KDRT singkatan dari apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Oke, ini dipahami semua ya kata-kata ini ya? Paham. Oke, ada yang mau tambahkan masalah-masalah kemanusiaan yang belum ada di sini? Ada tambahan atau cukup? Apa ya? Apa? Nggak tahu. Udah semua. Sudah semua. Oke, nah sekarang masalah-masalah kemanusiaan itu juga ya, jadi selain bicara tentang masalah kemanusiaan, ada juga dengan masalah-masalah lingkungan, karena dampak dari masalah lingkungan ini juga bisa berimbas kepada masalah-masalah kemanusiaan. Nah, silakan yang mau bantu baca. Sita. Oke, silakan, Flore. Masalah-masalah lingkungan. Membuang limbah sampah sembarangan, sungai, laut, tanah. Penangkapan ikan secara besar-besaran, ilegal, menggunakan bahan peledak, pukat harimau. Pemburuan hewan-hewan langka, polusi udara karena pabrik-pabrik tidak menerapkan sistem pembuangan asap, pembakaran hutan untuk membuka lahan, pembangunan yang tidak memperhatikan tata kota atau tata kelola pemanfaatan tanah, penebangan pohon di hutan-hutan secara ilegal, membuang sampah sembarangan, sungai, laut, jalan. Penggunaan insektisida secara berlebihan, polusi udara, air, tanah, suara, perburuan liar dan pembunuhan hewan-hewan, penggunaan SDA yang berlebihan, penambangan secara ilegal, menggunakan bahasa kimia atau zat berbahaya, menggunakan bahan-bahan kimia atau zat berbahaya sembarangan, dan lain-lain. Oke, jadi masalah-masalah berhubungan dengan masalah lingkungan, ya kalau tidak ditangani itu bisa juga berdampak terhadap masalah kemanusiaan. Ya, kita coba dilihat masih ada kata yang tidak dipahami? Paham semua? Polusi suara itu maksudnya apa, Bu? Polusi suara itu apa maksudnya? Polusi suara artinya kan bahwa telinga manusia itu kan punya kemampuan ya, batas kemampuan telinga itu bisa mendengar. Nah, ketika suara-suara ditimbulkan lebih dari kemampuan telinga untuk mendengarkan, nah itu menimbulkan polusi suara. Artinya telinga sudah tidak mampu lagi untuk mendengarkan. Atau situasi lingkungan yang terlalu berisik banget. Nah, itu menimbulkan telinga kita tuh sudah apa? Kayaknya udah nggak kuat lagi untuk mendengarkan. Nah, itu namanya polusi suara. Ya, jadi suara-suara bising ya. Coba kalau kita berada sedang orang itu yang sedang potong keramik ya. Pernah nggak berada di sekitar orang yang sedang potong keramik? Iya. Belum ya? Kalau sudah pasti berisiknya luar biasa. Kita mau ngomong saja nggak bisa ya kan? Atau lagi yang rumahnya tinggal di sebelah rel kereta api. Ya lama-lama mungkin sudah biasa, tapi kalau kita belum biasa, ketika kereta api lewat kita udah susah kan mau
sudah mau bercakap-cakap ya, telinga kita apalagi atau dengar di bandara itu kan, maka para petugas bandara kan pakai apa? Penutup telinga kan? Karena itu kalau tidak dan kalau lewat telinga orangnya bisa rusak ketika mendengarkan yang suara yang berlebihan. Oke, SDA apa? SDA singkatan dari Sumber daya alam. Oke, sudah. Ada kata lain lagi? Nah, kita lihat satu contoh bahwa kok masalah lingkungan bisa menjadi penyebab dari masalah kemanusiaan. Kita misalkan ambil contoh yang penggunaan insektisida ya, tanaman-tanaman yang menggunakan insektisida. Ya dampaknya apa kepada manusia? Atau kalau Karena jadi nggak subur. nggak subur. Kalau insektisida bukannya dia kan macam-macam insektisida itu macam-macam pupuk segala macam itu kan pupuk-pupuk buatan itu kan masuk kategori insektisida ya. Lalu bahan-bahan untuk membunuh hama itu kan juga termasuk insektisida. Ya memang sih bisa berdampak terhadap tanah, tapi kan dampaknya untuk kemanusiaan. Atau kalau yang mudah coba ini deh pembakaran hutan. Pembakaran hutan untuk membuka lahan mungkin lebih mudah. Apa dampaknya untuk kemanusiaan? Bisa sesak nafas. Iya, sesak nafas. Jadi menyangkut masalah kesehatan ya, sesak nafas. Kemudian juga kebakaran hutan, itu bisa juga tuh yang rumahnya dekat hutan, bisa rumah-rumah juga bisa bisa kebakaran, lalu orang kehilangan tempat tinggal ya, kalau tidak tertangani dengan baik. Ya kan ini banyak di daerah Sumatera itu kan, banyak orang untuk membuka lahan baru, lalu melakukan pembakaran hutan. Bahkan pembakaran hutannya itu ya diam-diam ya secara ilegal. Dan ini sangat tidak dianjurkan ya karena bisa menimbulkan polusi udara dan dampaknya selain udara menjadi kotor, bahwa ada orang juga mengalami gangguan pernapasan ISPA. Oke, nah sekarang apa sih yang menyebabkan adalah masalah kemanusiaan, ada juga masalah lingkungan. Ya, silakan yang mau bantu baca. Lauren, Bu. Lauren, silakan Lauren. Penyebab masalah-masalah di atas adalah demi uang, keserakahan, keegoisan atau mau menang sendiri atau mementingkan diri sendiri. Pemaksaan atau orang dipaksa untuk melakukan suatu tindakan. Kalau tak mau melakukan, dia diancam. Orang merasa tidak pernah puas. Ambisi untuk memperoleh kedudukan atau jabatan atau posisi tertentu sehingga menghalalkan segala cara. Kurangnya iman, sikap tidak peduli, sulit menemukan solusi dan membuat orang merasa putus asa atau harapan. Manusia kurang mampu mendengarkan suara hatinya, ambius sehingga orang menghalalkan segala cara. Ini Bu Guru setelah nulis ambisius, nah, bukan ambius, ambisius. Oke. Ambisius sehingga orang menghalalkan segala cara. Nah, ini ya bisa menjadi penyebab tadi ya karena hal-hal ini menyebabkan orang melakukan tindakan. Coba kita cari contoh. Ini misalkan orang sulit menemukan solusi ya, mempunyai masalah lalu dia sudah berusaha sekian tidak juga menemukan jalan keluar yang baik. Nah, sehingga bisa membuat orang itu putus asa, putus harapan. Nah, orang yang putus asa dan putus harapan lalu bisa ambil tindakan apa? Orang yang putus asa, putus harapan, lalu bisa ambil tindakan apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Gantung diri. Tindakan bisa mengambil tindakan bunuh diri. Ya, jadi bahwa penyebab-penyebab ini ya, situasi-situasi seperti ini bisa mengakibatkan tadi ya, munculnya masalah kemanusiaan maupun masalah-masalah yang menyangkut lingkungan. Dan masalah lingkungan bisa juga turut andil menjadi penyebab masalah kemanusiaan. Nah, sekarang silakan coba yang bersedia membaca bagian ini. Saya. Siapa? Joel. Joel, silakan Joel.
Contoh-contoh lain perendahan terhadap martabat luhur manusia. 1. Memandang orang lain lebih rendah daripada diri, entah karena kurang cantik, kurang tampan, bodoh, atau kekurangan lainnya pada diri seseorang. 2. Memerlukan orang lain dengan semena-mena menurut kemauan kita. 3. Perbudakan, penindasan kaum buruh, mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja, intimidasi, penculikan, penahanan, dan lain-lain. Puncak dari perendahan nilai luhur martabat manusia terjadi dalam peristiwa-peristiwa pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan euthanasia atau tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar terbebaskan diri sengsara yang diderita. Oke, terima kasih Joel. Ya, jadi ini beberapa yang sudah disebutkan kemarin ya dalam diskusimu. Jadi contoh-contoh perendahan terhadap martabat luhur manusia dalam keseharian kita. Ya, dari hal sederhana ya, memandang orang lain lebih rendah daripada kita, sehingga dengan mudahnya menghina ya, lalu memperlakukan orang lain dengan semena-mena ya. Jangan-jangan kakak ya merasa kakak lalu melakukan adiknya sesuka hati misalnya. Ya, lalu ada juga yang lebih tinggi lagi, ada perbudakan, penindasan kaum buruh, mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja, intimidasi, penculikan, penahanan, dan sebagainya. Dan puncak dari perendahan nilai luhur martabat manusia itu terjadi dalam peristiwa pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan euthanasia. Ini puncaknya nih. Ya, puncak dari segala macam bentuk perendahan diri. Karena kalau orang sudah dibunuh udah puncaknya itu, orang mati udah nggak diapa-apakan lagi kan. Nah, apa itu euthanasia? Euthanasia itu ada di dalam kurung penjelasannya. Jadi euthanasia itu adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar terbebaskan dari kesengsaraan yang dideritanya. Ini misalkan ada punya saudara nih sudah sakit lama banget dan sepertinya tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, daripada dia menanggung sakitnya lama-lama, ya kita euthanasia saja. Ya, itu. Dan itu masuk kategori pembunuhan dan hukum gereja tidak membenarkan. Ya, karena penderitaan juga ya, kalau kita mempelajari tentang sakramen pengurapan orang sakit, bahwa penderitaan sakit itu juga menjadi jalan ya, menjadi jalan bagi manusia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau saya tanya puncak dari segala macam bentuk perendahan terhadap martabat luhur manusia, jawabannya apa? Pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan euthanasia. Ya. Kalau ada pertanyaan, tindakan mengakhiri hidup seseorang karena dipandang orang merasa kasihan, orang menderita terlalu lama, ini disebut apa? euthanasia. Euthanasia. Ada seorang ibu yang hamil tetapi dia tidak menghendaki kehamilannya, lalu ia menggugurkan kandungannya. Ini masuk mana? Aborsi. Pembunuhan. Oh, aborsi deh. Pembunuhan juga, tapi lebih tepatnya istilahnya adalah aborsi ya, karena menggugurkan. Beda dengan keguguran. Kalau keguguran itu ada unsur ketidaksengajaan. Tetapi jangan sampai keguguran yang direkayasa. Kalau keguguran yang direkayasa menjadi pengguguran. Ya, nih, silakan yang pandai bahasa Inggris silakan baca ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan artinya apa sih? Ya, silakan. Siapa? Silakan, siapa yang baca? Halo? Siapakah yang mau membacakan? Wih, cuma 15 orang hari ini.
Harusnya 20 karena 2 kan sakit. Siapa ini membaca ini? Resita. Silakan Flore. If you judge people, you have no time with them. Mother Teresa. Terjemahannya apa? Kalau kita menilai orang lain, kita nggak punya waktu buat menyayangi, mencintai dia gitu. Artinya apa kalau dibahasakan? Jika Anda menilai orang lain, Anda tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Ya, jadi Mother Teresa mengatakan kalau kita tuh terlalu sibuk ya, sibuk menghakimi orang lain, sibuk menilai orang lain. Akhirnya kita kehabisan waktu, tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Nah, ketika orang menilai, ketika orang itu menghakimi sesamanya, biasanya itu dilihat apanya? Ketika kita menghakimi orang lain yang dilihat biasanya apanya? Kesalahannya. Ya, kesalahannya, sisi negatifnya, sisi buruknya, sisi kekurangannya, ya kan? Nah, akhirnya orang tenggelam berputar-putar pada itu. Sisi negatif, sisi kekurangannya, sehingga orang lupa untuk mencintainya. Itu yang diungkapkan oleh Mother Teresa. Ya, karena dia kita ketahui bersama, mungkin Anda pernah lihat filmnya, pernah baca ceritanya, dan saya harap ini sudah dibaca ya, cerita Mother Teresa yang ada di buku. Ya, bagaimana dia memberikan dirinya untuk melayani orang-orang yang dalam keadaan sekarat, siapapun dia, tanpa memandang agama, suku, ya kan di Kalkuta. Kalkuta itu di India, dan di India itu masih berlaku sistem kasta kan. Dan banyak orang-orang yang menderita ini adalah yang terlantar ini adalah mereka dari kasta apa ya? Paling rendah tuh kasta apa ya? Sudra. Ya, Sudra ya. Kasta Sudra. Betul. Nah, ini biasanya yang paling banyak itu di jalanan. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana dokumen gereja mengajarkan kita tentang keluhuran martabat manusia. Kita akan lihat dari dokumen Gaudium et Spes, salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Wah, Bu Guru lupa nih menghapus tanda-tandanya. Ya sudahlah, kamu sudah dibantu oleh kelas sebelah, tadi ini sudah diberi tanda-tanda. Oke. Ada 3 slide, Bu Guru harap tiap slide ada 1 orang yang bersedia untuk membacakannya untuk dirinya dan juga untuk teman-temannya. Silakan, slide pertama, siapa membantu membaca? Marcel, Bu. Marcel, silakan. Gaudium et Spes, artikel 12. Manusia menciptakan menurut gambar Allah. Kaum beriman, Manusia diciptakan, bukan manusia menciptakan. manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Apakah manusia itu di masa silam dan sekarang pun ia mengemukakan banyak pandangan tentang dirinya. Pendapat-pendapat yang beraneka pun juga bertentangan. Seringkali ia menyanjung dirinya sebagai tolok ukur yang mutlak atau merendahkan diri hingga putus asa. Maka ia serba bimbang dan gelisah. Gereja ikut merasakan kesulitan-kesulitan itu secara mendalam, diterangi oleh Allah yang mewahyukan diri. Gereja mampu menjawab kesukaran itu untuk melukiskan keadaan manusia yang sesungguhnya.
menjelaskan kelemahan-kelemahannya, sehingga serta martabat dan panggilannya dapat dikenali dengan cermat. Oke, kita lihat di sini ya, di dalam sini ada kata kunci yang sudah Bu Guru beri tanda ini tadi. Manusia sebagai pusat dan puncaknya. Ya, ketika kita dulu membicarakan tentang kisah penciptaan, kita melihat ya, apa artinya manusia itu sebagai puncak dari ciptaan. Puncak, berarti kalau puncak itu adalah paling atas ya kan? Paling atas. Ya, karena manusia diciptakan yang paling akhir setelah semua diciptakan oleh Allah. Itu puncak. Ya, paling akhir manusia di atas. Nah, kalau pusat itu letaknya di mana? Kalau puncak itu di atas, kalau pusat Di tengah. tengah ya. Berarti kalau manusia dikatakan pusat dari segala ciptaan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu diarahkan untuk manusia. Ya. Maka dari kitab Kejadian kita lihat bahwa manusia oleh Allah ya, diciptakan sebagai puncak dan pusat dari segala ciptaan. Nah, lalu kita lihat di sini bahwa dalam perjalanan hidupnya ya, di masa silam bahkan sekarang ya, masih ada orang yang memiliki pandangan tentang dirinya. Ya, ada yang memandang dirinya terlalu tinggi sehingga yang menyanjung-nyanjung dirinya, menjadikan dirinya sebagai tolok ukur. Nah, ini berarti orang yang demikian termasuk kategori orang apa nih? Kalau menyanjung-nyanjung dirinya. Bahasa kita sehari-hari kita kenal dengan istilah apa? Orang yang menyanjung. Sombong. Ya, orang sombong. Oke. Lalu ada juga orang yang merendahkan dirinya. Kalau merendahkan dirinya berarti sombong. Lawan sombong apa ya? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu positif atau negatif rendah hati? Positif. Positif. Nah, positif. Mungkin Tinggi hati kali. bukan rendah hati, tapi rendah Diri. diri. Kerendah hati itu bagus, rendah hati. Kita harusnya punya sikap rendah hati ya. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu merasa dirinya itu aduh kayaknya nggak bisa apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Merasa nggak sebanding gitu. Tadi ada satu yang menilai dirinya berlebih, ada yang menilai dirinya terlalu rendah. Nah, gereja dalam situasi seperti ini, ya, seperti ini mau menerangi baik mereka yang menyanjung dirinya berlebihan atau yang melihat dirinya terlalu rendah. Itu merupakan kelemahan itu. Dua-duanya baik yang menyanjung atau yang melihat dirinya rendah itu kelemahan. Dan inilah yang akan diterangi oleh gereja supaya mereka melihat kembali ke asalnya bahwa manusia itu sungguh amat baik adanya. Tahun berapa Pak? Saya tahun 98 lulus. Tapi mungkin tunggu sebentar, ini lagi mau dipakai buat ngajar dulu. Coba ke Pak. Ya, minta tolong baca slide yang kedua. Saya ya Bu. Siapa? Gracia. Gracia, silakan Gracia. Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptaannya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk di dunia ini. Untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia hingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikannya berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kuletakkan di bawah kakinya. Oke, terima kasih. Nah, sini udah ada kata kuncinya juga, diberi tanda ya. Bahwa kita diingatkan lagi bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Lalu di ayat 28-nya bahwa manusia diberi tugas untuk menjadi tuan atas semua makhluk di dunia ini kan.
Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap bumi dan seterusnya. Jadi manusia diberi tugas sebagai tuan atas semua makhluk di dunia ini. Ya, tadi ingat, manusia itu sebagai pusat, ya, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Karena untuk meluhurkan Allah, maka ketika menguasai, ketika menggunakan itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena kalau dia tidak bertanggung jawab, berarti tidak meluhurkan Allah Sang Pencipta. Nah, manusia yang dikatakan demikian ini yang menjadi tuan atas makhluk, ya. Kalau dalam kitab Mazmur itu akan dilihat bahwa manusia yang diciptakan Allah itu dimahkotai kemuliaan dan hormat. Nah, karena dimahkotai kemuliaan dan hormat, manusialah yang mampu mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Setelah mampu mengenal siapa yang menciptakan dirinya, mampu pula mengasihi penciptanya. Beribadah, ya kan? Berdoa, dan itu hanya manusia yang bisa melakukan. Ada yang pernah melihat gajah ke gereja untuk doa? Jadi yang bisa berdoa, bisa sembahyang, ya, bisa memuliakan Allah, itu manusia. Ya, silakan slide yang ketiga. Siapa membantu baca? Moses. Moses, silakan Moses. Tetapi Allah tidak menciptakan manusia seorang diri. Sebab sejak awal mula, Ia menciptakan mereka pria dan wanita. Kejadian 1 ayat 27. Rukun hidup mereka merupakan bentuk pertama persekutuan antar pribadi. Sebab dari kodratnya yang terdalam manusia bersifat sosial dan tanpa berhubungan dengan sesama. Ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakat pembawaannya. Maka seperti kita baca pula dalam kitab suci, Allah melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan itu semua amat baiklah adanya. Oke, ya. Jadi kita diingatkan lagi nih. Dan kata-kata ini berkesan loh buat Bu Prada. Ketika tadi pelajaran pertama, pelajaran kedua Bu Guru mengajar ke kelas sebelah bahwa Allah mengatakan, ya kan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kata-kata ini berkesan loh buat Bu Prada. Jadi harus cepat-cepat ya, Bu. Iya, mau cepat-cepat tuh. Jadi ya, kita lihat bahwa Allah menghendaki manusia itu bersama, ya, hidup bersama dengan sesamanya, dengan dengan yang lain. Ya. Maka kan Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian bab 2 ayat, ada yang ingat? Kejadian bab 2 ayat 18, ya. Kejadian bab 2 ayat 18. Nah, dari situlah maka manusia dipanggil untuk membentuk persekutuan, ya, persekutuan antar pribadi. Karena persekutuan maka minimal harus ada 2 orang. Kalau sendiri ya tidak bisa bersekutu, alone, ya. Alone. Nah, kemudian jadi entah laki-laki atau perempuan yang dijadikan untuk menjadi mitra, menjadi penolong, ya, buat sesamanya, dua-duanya itu diciptakan oleh Allah sungguh amat baik adanya, ya. Semua amat baiklah adanya. Kejadian bab 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Ya, entah laki-laki, entah perempuan. Nah, sekarang kita baca. Lalu kesimpulannya apa dari GS artikel 12 ini? Oh ya, sebentar, tadi ada yang bertanya di chat itu, Marcel bertanya, apa sih artinya kaum pengungsian? Ada yang tahu apa kaum pengungsian? Ada yang tahu apa itu pengungsian? Orang yang mengalami bencana, terus Ya, jadi pengungsian artinya orang mencari tempat yang lebih
aman. Ya, misalkan pengungsi korban banjir, berarti orang itu mengalami bencana banjir lalu dia pergi ke tempat yang lain mencari ke tempat yang aman. Atau pengungsi dari negara ini ke negara lain untuk mencari suaka. Jadi orang pergi dari suatu tempat yang dipandang ada bahaya ke tempat lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, orang-orangnya yang pindah ke tempat tertentu untuk mencari tempat yang aman ini disebut pengungsi. Ya. Nah, kalau di Jakarta kan nanti biasa tuh Desember, Januari, Februari kan banyak pengungsi ya, pengungsi korban banjir ya kan. Nah, itu pengungsi. Jadi orang yang bergerak pindah satu tempat ya untuk mencari tempat yang aman. Marcel sudah terjawab, Marcel? Sudah, Bu. Atau kan korban Gunung Merapi ya kan, ya, diungsikan ke tempat yang aman. Jadi kalau kaum pengungsi berarti orang-orang yang pergi mengungsi, pengungsian, kaum pengungsian. Oke, silakan baca ini yang merupakan rangkuman dari artikel 12 dari GS. Siapa yang belum memperdengarkan suaranya? Kayaknya banyak yang puasa ya hari ini. Banyak puasa bicara. Siapa yang mau bantu baca? Saya, Bu. Ya, silakan. Meluhurkan martabat manusia adalah memuliakan Allah. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan lainnya. Kejadian 1 ayat 26-27. Keluhuran manusia juga diungkapkan dalam artikel 12. Segala sesuatu di dunia ini diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Keluhuran martabat manusia sebagai citra alam terutama karena manusia dikasih Allah secara khusus. Hampir seperti Allah, Mazmur 8 ayat 3-9. Setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya sendiri dan sesamanya sama artinya dengan meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Oke, nah itu ya. Jadi kita diingatkan oleh GS 12. Kalau kita meluhurkan, menghormati, menghargai martabat diri kita dan sesama, berarti kita meluhurkan Allah. Kalau kita tidak menghargai, kita menghina orang lain, menghina diri sendiri, berarti kita menghina Allah Sang Pencipta. Nah, berikutnya kita akan sekarang dilihat dari Yesus. Ya, silakan satu orang membantu membaca. Florocita, Pak Marcel. Enggak, tadi sebelum Florocita ada suara anak laki-laki siapa ya? Joel. Siapa? Joel. Tapi kalau Joel suaranya agak itu ya, apa mic-nya atau apa ya? Suaranya agak enggak. Suara robot. Iya, suara robot. Florocita aja, Flore. Nanti kalau suaranya sudah pulih ya Joel ya, suaranya agak merobot. Silakan Flore. Yesus selalu berjuang untuk menjunjung tinggi martabat luhur manusia melalui hidup dan karyanya. 1. Yesus lahir di tempat yang sederhana. Lukas bab 2 ayat 1-7. 2. Yesus membela seorang wanita berzina yang hendak dirajam agar ia memiliki kesempatan bertobat. Yohanes bab 8 ayat 2-11. 3. Yesus menerima Zakheus apa adanya dan menghargai dia. Yesus mengajaknya untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Lukas bab 19 ayat 1-10. 4. Yesus memanggil murid-muridnya dari kalangan orang yang sederhana dan pemungut cukai yang dianggap berdosa. 5. Yesus rela menumpahkan darah di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Oke, ini adalah bagaimana Yesus melalui hidup dan karyanya selalu berjuang untuk menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Nah, yang akan kita lihat salah satunya itu bagian ketiga. Dari Lukas bab 19 ayat 1-10. Nah, ada 2 slide. Ini juga sudah diberi tanda. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, siapa slide yang pertama? Tasya, Bu.
Syasha, ya, yang lain sedang puasa. Kita jangan mengganggu yang puasa untuk tidak bicara ya. Nanti batal. Silakan Syasha. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari roh ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Oke, slide kedua. Siapa? Lauren. Loren, silakan Loren. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, nah, kita lihat Zakheus. Apa profesi Zakheus? Pemungut cukai. Pemungut cukai, hanya seorang pemungut cukai? Dia pemungut cukai biasa atau lebih dari itu? Coba sini kita lihat apa dia? Seorang yang kaya. Seorang kaya. Lalu ada lagi, dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi bukan sembarang pemungut cukai, dia kepala. Berarti kan dia punya bawahan-bawahan ya kan? Ya, kita lihat saja di sini. Ya, ini salah satu gambar yang Bu Guru ambil dari Google Image. Ya, ada banyak versi. Ya. Nah, Zakheus itu adalah seorang yang bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Dia secara status sosial ekonomi orang yang kaya. Secara fisik, dia dikatakan menurut cerita itu dia berbadan pendek. Nah, Zakheus menurut pandangan masyarakat orang sezamannya dipandang sebagai orang yang bagaimana, Zakheus? Berdosa. Iya, dipandang sebagai orang yang berdosa. Ya, karena dia dianggap sebagai kaki tangannya bangsa penjajah. Dan juga ketika ia melaksanakan tugasnya, ketika menarik pajak, ya kadangkala dia menarik lebih dari yang seharusnya. Misalkan dia harus menarik kepada Joel, narik 100, ya minta dia 120. Kepada Florecita, dia harusnya Florecita itu bayar 80, tapi disuruh bayar 100. Ya. Yang 80 itu diserahkan ke bangsa penjajah, yang 20 untuk dirinya, dan seterusnya. Dan dipandang berdosa karena dia bekerja sama dengan bangsa penjajah, sehingga dipandang sebagai orang yang mengkhianati bangsa. Dan juga ketika melakukan pekerjaannya, dia melakukan tindakan tidak adil, ya, tidak jujur. Saya kira selama ini pemungut cukai itu buat raja. Buat raja apa? Bangsa penjajah. Saya kira maksudnya buat raja bangsa itu gitu loh. Ya kan pada saat Yesus hidup, bangsa Yahudi atau Palestina itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga rakyatnya itu harus membayar pajak, dan pajak itu diperuntukkan untuk bangsa yang menjajah. Dan ini yang menjadi kesulitan bagi orang-orang Yahudi. Maka kita sudah lihat ketika kita membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah, maka ada kelompok-kelompok, ya kan? Kelompok-kelompok yang melawan, yaitu yang dipelopori oleh orang-orang Zelot, ya. Mereka melawan bangsa penjajah ini.
Nah, sekarang kita lihat bahwa Sakius ya punya keinginan untuk melihat Yesus. Tetapi karena dia badannya pendek, sementara orang-orang pada besar-besar, maka dia berinisiatif lari untuk mendahului orang itu. Lalu ia memanjat pohon, ya, pohon ara. Nah, ketika Yesus lewat, ya, Yesus melihat. Lalu Yesus menyapa Sakius. Lalu Yesus menawarkan diri untuk singgah. Nah, bagaimana reaksi Sakius? Nah, ketika dilihat, disapa, dan ditawari oleh Yesus. Ya, Sakius segera turun, ya, menerima Yesus dengan sukacita. Nah, karena ia menerima dengan sukacita, lalu ia melakukan aksi untuk pertobatan. Nah, pertobatannya mana? Pertobatannya Sakius. Nah, ini nih yang sudah diberi tanda ini. Ya, bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Lalu kepada orang yang pernah diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Jadi tadi florecita itu tadi diperas 20 ya kan? Maka akan dikembalikan 80. Ya, kan harus bayar 80 tapi diminta 100. Contohnya seperti itu. Nah, ini pertobatannya Sakius. Dia bertobat karena mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami disapa oleh Yesus, mengalami diterima oleh Yesus. Bagaimana dia orang yang dianggap berdosa, ya, yang dipandang hina oleh orang-orang sebangsanya. Ya, dia menunjukkan perubahan, pertobatan. Nah, buahnya, ya, buah dari apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, melahirkan pertobatan. Pertobatan ini membuahkan keselamatan. Itu ada di ayat yang terakhir kan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya, rumah dalam arti ini bukan bicara tentang rumahnya, tapi adalah orang yang tinggal di dalam rumah itu ya. Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham kan dikenal sebagai bapak orang beriman. Berarti Sakius akhirnya juga masuk dalam kelompok ini, ya. Sebab orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Sakius itu termasuk orang yang hilang dari kawanan, ya. Yang akhirnya dicari dan dia menerima, lalu bertobat, akhirnya mendapatkan keselamatan. Oke, ada yang bertanya tentang Sakius ini atau tentang tadi GS? Ya, kalau tidak, kita lihat ya. Pesan pelajaran hari ini. Ya, bahwa dalam hidup sehari-hari kita, ya khususnya yang sudah dibaptis ini sebagai murid Yesus, kita hendaknya belajar dari Yesus yang selalu berpihak pada kaum lemah, kaum miskin, disabel, orang yang tersingkirkan, orang yang diabaikan. Ya. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus mau menerima orang lain apa adanya. Tidak berdasarkan tadi apa, ya, apa siapa, tidak berdasarkan kekayaan dan penampilannya, tapi berdasarkan apa yang ada dalam diri orang itu, apa adanya orang itu. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, ini agenda untuk minggu depan. Agenda Rabu 17 November 2021, ulangan harian atau penilaian harian, bab 2AB, ya, hak dan kewajiban orang beriman, dan bab 3A yang hari ini dan minggu lalu kita bahas. Lalu, ada tugas kelompok untuk 2 minggu ke depan. Ya, tugas kelompoknya adalah menjadi narasumber sebuah seminar. Temanya tentang pentingnya mengembangkan budaya kehidupan. Jadi kamu itu menjadi narasumber dalam sebuah seminar. Ya, nanti dalam kelompok itu akan guru bagi menjadi 3 kelompok 1 kelas. Jadi nanti kelompok silahkan memilih 1 atau 2 saja yang menjadi pembicara. Lalu ada yang jadi MC-nya, ya. Ada yang jadi moderatornya, lalu yang lainnya menjadi audiens. Jadi nanti kamu praktekkan merancang sebuah seminar, ya, sebuah seminar. Jadi tentukan siapa yang menjadi narasumber, siapa yang jadi MC-nya, siapa yang menjadi moderatornya. Lalu apa yang mesti disiapkan ini?
membaca seluruh bab 3 B halaman 74 dan 79, boleh mencari referensi dari sumber lain, lalu membuat naskah ya seminar yang akan disampaikan dalam seminar itu bisa juga dipersiapkan dalam bentuk PPT, silahkan. Nah, isinya apa? Isinya merupakan poin-poin jawaban dari pertanyaan yang ada di buku halaman 77. Dan ini nanti ditampilkan di tanggal 24 November. Lalu ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan juga nilai keterampilan. Nah, kelompoknya pilih sendiri atau Bu Guru pilihkan? Pilih sendiri, Bu. Bagaimana yang lain, pilih sendiri atau dipilihkan? Pilih sendiri, Bu Marcel. Pilih sendiri. Baru ada 2 suara. Siapa yang setuju pilih sendiri? Coba. Bu Marcel, Ya. boleh pakai kelompok yang kemarin nggak, Bu? Jadi kan sekarang lagi mau ditentukan, mau pilih sendiri atau Bu Guru tentukan. Ini sekarang yang pilih sendiri. Pilih sendiri. Oke, setuju semua pilih sendiri? Iya, Bu. Ya, pilih sendiri. Berarti 22 dibagi 3. Jadi ada satu kelompok yang jumlahnya 8. Jadi campur ya, ada laki-laki, ada perempuannya ya. Kelompok Ibu aja yang pilih kelompoknya. Kalau Iya. milih sendiri takut gak adil. Kalau pilih sendiri takut tidak adil. Gimana nih? Jadi ada yang bilang mengatakan Bu Guru pilihkan, Bu Guru beri kesempatan untuk pilih sendiri. Pilih sendiri, Bu Marcel. Pilih sendiri. Tapi memperhatikan keseimbangan ya. Jangan ngumpul yang mempunyai kemampuan lebih ngumpul jadi satu. Usahakan keseimbangan. Ya. Keseimbangan supaya nanti prosesnya itu berjalan dengan baik. Ya. Oke, Bu Guru beri kesempatan pilih sendiri, tapi tolong sebelum hari itu, sebelum hari H-nya, nama-nama kelompoknya dipublikasikan ya, atau tulis di grup sehingga teman-temannya tahu. Oke? Nah, ini refleksinya silakan nanti dibaca dalam buku, lalu silakan direfleksikan sendiri, dijawab di dalam keheningan. Ya, nggak usah dituliskan, tapi dijawab oleh batinmu sendiri. Ya, kita tutup dengan doa. Tadi yang mimpin doa adalah Florecita dan Moses. Tetap pada tanda salib ya, nanti yang terakhir lalu ditutup dengan kemuliaan. Ya, silakan dari P itu berarti pria. Pria itu berarti Moses. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kuat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita menyanyikan lagu Mars SMP Santo Antonius. Silakan dengan sikap yang tepat.
Wah, sedang gangguan. Cannot play media. Nge-lag. Sedang nge-lag. Oke, karena ternyata tidak bisa musiknya, ya tetap dalam batin kita gelorakan ya. Semangat Lokoresa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti jam 12 ya, bergabung untuk acara memperingati Hari Pahlawan. Ya. Moses, guru tunggu catatannya ya. Ini yang setia sampai akhir ada 14 orang. Terima kasih untuk yang telah setia sampai Terima akhir. kasih, Bu. Bu Marcel. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Marcel. Ya, Ibu. sama-sama. Bu Guru tutup ya.